Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada pagi hari ini, insya Allah semuanya dicintai dan dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Kemudian kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Sementara banyak sudah saudara kita yang mereka tidak sempat lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ada yang telah kembali kepada Allah, ada yang masih hidup tetapi belum bisa melaksanakan tugas ini. Kita doakan semoga mereka ke depannya bisa dirubah oleh Allah menjadi baik. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bermula daripada pernyataan Allah kepada semua kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ungkapan Allah yang disampaikan oleh Rasul kepada kita ini adalah sebuah perwujudan daripada rasa kasih sayang Allah untuk kita. Betapa tidak, tadi saya katakan bahwa kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Ada apa dengan bulan Ramadan? Insya Allah pagi hari ini nanti kita akan buka rahasia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari surat Al-Baqarah 183 yang saya bacakan tadi. Terjemahannya adalah, wahai orang yang beriman, telah datang kepada kamu suatu kewajiban untuk kamu melaksanakan as-saum, menahan, memenjarakan, membelenggu. Sebagaimana kewajiban ini dulunya Allah pernah perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalau kamu sukses, kamu berhasil, tentu kamu akan menjadi orang bertakwa. Dalam bahasa lainnya, tentu kamu akan menjadi ahli surga. Itu hebatnya bulan Ramadan. Jamaah yang saya hormati, dikatakan tadi, hai orang beriman, sudah sampai saatnya untuk kamu as-saum, menahan, membelenggu. Apa yang dibelenggu? Tidak tahu kita apa yang dibelenggu.
Yang tahu itu hanya Allah dan Rasul. Itu makanya beliau menyampaikan dalam sebuah hadis. Apa kata beliau? Idza ja'a Ramadan, jika datang bulan Ramadan, wa futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga, wa ghuliqati abwabun nar, ditutup semua pintu neraka, wa sufilatis sayyatin, dibelenggu semua setan-setan. Ini Rasul yang mengatakan. Tentu yang disampaikan Rasul adalah kata Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Nah, timbul pertanyaan, berarti as-saum, menahan, membelenggu pada ayat tadi, berarti melenggu setan ya Pak Ustaz? Jawabnya ya. Nah, sayang 1000 kali sayang, kita kadang-kadang kurang pula berpikir tentang hal ini karena kita sibuk. Kita dengar saja kata orang ke kata orang. Kita iakan saja catatan ke catatan. Sehingga dalam sebuah hadis mengatakan bahwa yang membelenggu syaitan itu Allah. Diperintahkan Jibril untuk menangkap syaitan-syaitan, menceburkan ke laut. Bagaimana mungkin seperti itu? Kenapa bagaimana mungkin? Lah, kalau Allah yang membelenggu syaitan, otomatis tidak ada syaitan lagi pada bulan Ramadan itu. Tetapi faktanya mengatakan bahwa justru pada bulan Ramadan itulah kriminalitas itu meningkat, kejahatan menjadi-jadi, kemaksiatan luar biasa ketimbang hari-hari lain. Ini setan yang manapun yang muncul ini. Nah, ini yang menjadi catatan kita sebagai umat muslim yang berakal dan berpikir dengan akal. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, surat An-Nas dibongkar rahasia siapa itu manusia, siapa itu jin, siapa itu iblis, siapa itu syaitan. Maka dibukakan cerita itu dalam surat At-Tariq ayat 1-5. Dikatakan, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memperhatikan, mempelajari, memikirkan, dia itu saya buat dari apa? Ternyata Allah sendiri yang menjawab. Yang namanya manusia, yang namanya manusia, yang namanya manusia terbuat dari air sulbi. Kalau bahasa pasarnya, terbuat dari air mani. Nah, ternyata ahli kedokteran mengatakan di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk kecil bernama spermatozoa. Nah, makhluk kecil inilah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Ingat, manusia bukan cikal bakal kita. Lah Pak Ustadz ngaku seperti itu. Nah, dalam acara takziah kan kita sering mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke tubuh, masuk ke hati, habis tugas kita sampai ajal kita, keluar dari tubuh, keluar dunia, balik ke Allah lagi. Itulah kita. Artinya roh itulah kita. Itu sejati diri kita. Harus kita pahami. Tapi yang dari air tadi itu bukan kita. Itu casing kita, kendaraan kita, alat kerja kita. Seperti saya yang berkhutbah hari ini, Bapak Ibu bisa melihat tubuh badan jasad saya, bisa melihat gaya saya berbicara, dan bisa mendengar suara saya. Tapi pernahkah kita bertanya, siapakah yang berkata itu? Siapakah yang bersuara itu? Benarkah lidah saya? Tidak. Yang bersuara, yang berkata itu adalah roh saya yang tersimpan dalam hati. Hanya dia menggunakan lidah sebagai alat untuk berbicara. Itu yang harus kita paham. Jadi manusia inilah yang membawa sifat.
Ada 4 sifat utama. Pertama, dia membawa sifat pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih dikit, tidak bisa melihat orang kaya dikit, tidak bisa melihat orang pintar dikit. Dia sudah mulai begalau, dia sudah mulai membenci, dia sudah mulai iri. Ini manusia mana saja, karena unsur penciptaan manusia itu sama. Kemudian manusia itu bersifat pantang kerendahan. Mau hebat dia saja, tinggi dia saja, benar dia saja, orang lain tidak benar, dia itulah yang benar. Ketiga, manusia itu punya sifat pantang kurang. Apa yang kurang? Pangkat tinggi, jabatan besar, kekayaan banyak, masih juga berpikir untuk mengambil hak orang lain. Yang keempat, manusia punya sifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Catat ini kata Rasulullah. Catat, keempat sifat itu bukan sifat kamu loh, kata Rasulullah. Itu sifat manusia, itu sifat casingmu. Sedangkan sifat kamu adalah sidik, amanah, tabligh, fatwa. Sifat kerasulan itu yang kamu bawa daripada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian keempat sifat tadi disatukan, memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, lomba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah sifat manusia. Manusia mana saja. Nah, inilah pangkal bala dunia, saudara. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang apa saja, termasuk perang dunia, bermula dari sifat buruk manusia itu. Ingin mengambil hak orang, mencaplok negeri orang, merampas kemerdekaan orang. Siapa yang mau? Tidak mau. Makanya terjadi perperangan di mana-mana. Efek daripada penyakit hati yang ada dalam jiwa manusia itu sendiri. Nah, itulah kata Allah dan Rasul. Setahun sekali kamu dibina, dididik, dilatih untuk memahami apa itu manusia, untuk memahami apa itu sifatnya manusia. Ternyata dikatakan oleh Allah pada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, kepada kaummu, kepada semua orang Islam, aku berlindung pada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas. Asalnya dari manusia, yang dari air tadi. Wujudnya 17 sifat. Kita disuruh berlindung dari sifat itu, bukan disuruh memakai. Keseharian kita kan memakainya itu. Benci, dendam, iri, itu kita pakai. Padahal Allah dan Rasul mengatakan kamu harus berlindung loh daripada sifat itu. Jangan kamu pakai. Itu. Pertanyaannya lagi, di manakah sifat was-was itu berada? Dijawab oleh Allah melalui Rasul. Allazi waswisu fis sudur. Nah, sifat was-was itu, sifat 17 itu ada dalam dada kamu. Ada dalam dada kamu, ada dalam dada kita, setiap kita loh. Sumbernya minal jinnati wan nas. Sumbernya adalah daripada jin dan manusia. Mana itu manusia? Sudah saya ceritakan. Mana itu jin? Itulah sifat yang 17. Itu jin yang ada diri kita. Kalau mulai kita iri, nengok kawan maju, lah mulai kita dengki, hati-hati. Jin sudah mulai mengamuk dalam dada kita. Tidak tahan kita, tidak sabar kita, akhirnya cari jamaah, cari kawan, ngajak merumpi. Kamu tahu tak ngapa? Si anulah beli mobil lagi, cak kayonian, cak padeknya. Kebenaran kawan ini benar. Lah kenapa pula bapak cak itu? Lah itu kan usaha dia, yo, kan kekayaan dia. Ngapa kita ribut-ribut? Ngapa kita harus benci? Nah, dapat ke orang yang benar. Kalau dapat ke orang yang tidak benar, wah masa itu, wayanian itu. Saya pernah dengar, dan seterusnya. Orang itu begini begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, bukan jin lagi namanya.
berubah nama menjadi iblis yang berbisik-bisik, yang berkata-kata, yang bercerita dari orang ke orang. Itu iblis namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak puas dengan cerita ke cerita, mulai berpikir bagaimana cara menghancurkan orang itu. Makanya saya sering menganalogi atau memisalkan. Misalnya kita katakanlah tidak senang dengan tetangga karena dia maju. Nah, kebenaran tetangga ini rajin sholat subuh berjamaah di masjid takwa misalnya. Nah, mulailah mencari akal bagaimana caranya mobil itu kempes. Disuruh anaknya, hei nak, kau pergi ke pasar beli paku sekilo ukuran ini. Oleh anak dibeli. Rupanya sang bapak sudah menyiapkan papan di rumah. Dipakuilah papan itu. Kecek ke anak tadi. Nah, kalau sudah bersaur, kau bawa papan ini pasang di ban bapak itu ya. Kata anaknya, jangan pak, berdosa kita. Kau jangan ngomong dosa lah. Pokoknya kau lakukan itu. Nah, setelah itu, ya namanya anak-anak, dipasanglah papan berpaku di bawah ban mobil kawan tadi. Mulailah ngintip-ngintip balik jendela. Nah, kapan lah bapak ini naik mobil? Kapan lah bapak ini naik mobil? Pas dipanaskan mesin, nah mulai lega dia. Mulai lega dia. Pas bapak itu berjalan, bocor bannya. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Ternyata setan bisa ngomong alhamdulillah. Kenapa? Dia puas melihat orang menderita. Dia menderita melihat orang mewah dan jaya. Nah, inilah setan itu, saudara. Inilah setan itu. Itu makanya Rasulullah itu mengatakan pada surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alam tabri syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Aku sudah jelaskan kepadamu, hai anak Adam, jangan ngikuti setan, jangan menyembah, jangan ngikuti perangai buruk dalam dada kamu. Jika kamu ikuti, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah nyata. Siapa setan itu? Ternyata setan itu adalah diri kita sendiri, saudara. Kapan? Seketika kita mengikuti suara rasa yang tidak baik dalam dada kita. Itu yang diperintah oleh Allah dibelenggu pada bulan Ramadan. Nanti kita kan tidak. Tadinya sahur, pas beli sayur, pas ke kantor, mulai berceramah. Lemak pula ceramah agama. Ini menceramai orang tentang aib orang. Sudah batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Karena puasa itu menahannya, ditahan tuh perangai buruk tadi. Itu yang dia keluarkan. Selesai urusan. Kalau tidak makan, tidak minum pagi itu namanya tanda berpuasa. Yang puasanya adalah menahan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, saya akan sampaikan berita gembira daripada Allah. Apa kata Allah? Muhammad, sampaikan kepada orang Islam, orang yang beriman, yang berpuasa dengan baik iman dan perhitungan. Bagi mereka itu ada 30 hari atau 29 hari. 10 hari pertama, aku berikan kepada mereka itu kasih sayang dan kecintaan, namun rahmat. Jadi cak mano juga Allah tuh merengam nengok itu sehari-hari itu sampai 11 bulan. Seketika kita menyambut Ramadan, Allah gembira, riang. Seakan-akan Allah lupa kalau kita tuh merangai tiap hari. Galah, kalau yang mencintai Ramadan, dia siap berpuasa. Maka hari ini 10 hari pertama aku kasihani, aku sayangi, aku cintai. Itulah rahmat. 10 hari yang kedua, hari ke-11 sampai 20, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, dihapus oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, di-delete semuanya, tidak ada dosa lagi. Sehingga pada hari ke-21, maaf Pak, tidak ada lagi dosa kita ini, tidak ada dosa lagi, setetes pun tidak ada lagi. Bayangkan alangkah pemurahnya Allah ini. Wajarlah 10 hari pertama Allah berfirman, itqum minan nar, aku bebaskan kamu dari azab neraka. Lah wajar saja. Kenapa? Sudah dikasih sayangi, dosalah habis, 21 hari, tidak ada dosa lagi. Wajar. Wajar kalau Allah berkata, aku bebaskan kamu dari azab neraka. Artinya, mati saja belum, masuk neraka belum, sudah dibebaskan dari azab neraka. Nah, berkendaklah kita dengan 3 pembagian ini. Berharaplah kita dengan 3 pemberian ini. Tapi apa kata Allah? Pada Lailatul Qadar, aduh, puasa kalian itu ampuran semuanya.
Nggak beres, tidak bisa kuterima. Pasti puasa masih main marah-marah juga, ngicu-ngicu dikit juga, ngambil-ngambil dikit juga. Akhirnya tidak jadi aku berikan. Kata kita, ya Allah, kamilah nanggungnya, lalitaknya, cak mana ini? Sudahlah, kata Allah. Nah, di sini nampak kasih sayang Allah. Sudahlah, kamu ndak nian yang 3 macam tadi, ndak nian ya Allah. Betul, betul. Oke. Minta beres 10 canting, duit 25, 30, 35, 40. Namun zakat fitrah. Kalau sudah kamu bayar, aku okekan semuanya. Nah, bayangkan Pak. Beri 10 canting bisa membebaskan kita, Masya Allah. Luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Cuman kita ini yang sering mengasah diri kita sendiri. Nah, wajarlah tanggal 1 Syawal hari ini kita Idul Fitri. Kita kembali kepada kesucian. Roh kita, walaupun umur kita 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, roh kita persis kayak kita waktu bayi dulu, Bapak Ibu saya hormati. Cak manu tidak hidup dari bulan Ramadan. Cak manu tidak takut kita tidak bertemu di bulan Ramadan. Kan besar manfaat dan patilahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa syahidal mu'minin wal mu'minat. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, itu sudah bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dapat diamalkan untuk 11 bulan kemudian. Maka bertahanlah dengan takwa yang kita dapat hari ini. Predikat kita takwa hari ini, pertahankan sampai 11 bulan berikutnya. Harapan kita bertemu lagi di bulan Ramadan besok, insya Allah. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal sabihi hadarna fatrotika. Aina hadarna fatrotika bizambina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat, al-ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa tanfa'al ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awila fi sakaratil maut wal maghfirati badal maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya zabil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'ana innaka ghafurur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.